kula estu bingah saged sowan wonten menika panggenan, lebih-lebih ketika kami tahu bahwa ternyata ini jalsah adalah haflatil haul, ternyata ini acaranya adalah haul. Kula mboten nginten, sama sekali saya tidak mengira bahwa ada haul di bulan Sya'ban, karena biasanya kalau Sya'ban itu biasanya ikhtitam, tasyakur, makan-makan begitu. Ternyata ini acaranya adalah haul. Mugi-mugi Allah yarham simbah Kiai Murtada bingah dengan apa yang kita lakukan, dengan pertemuan-pertemuan yang kita laksanakan di hari ini, khususnya acara pada malam hari ini. Apapun doa-doa yang kita panjatkan merupakan satu hadiah luar biasa bagi beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Orang itu wau kula nembe dugi Mas Dito, saya baru datang, beliau Romo Yai dawuh bahwa tadi itu ada beberapa agenda-agenda acara yang sudah dilaksanakan, diantaranya ziarah. Kula mboten badhe matur kathah keranten omah kula tebih, dan saya itu sudah payah seharian ngurusi Vespa. Nggih, saestu kula niku mriki niku niat kula pancen kalih setunggal sowan teng Mambaul Hikmah ini. Yang kedua dan cukup penting menurut saya adalah melihat bagaimana nasib Vespa saya yang kebetulan saya tata di kota Semarang. Saya hanya akan matur bahwa orang itu kalau sudah mati, orang itu kalau sudah wafat, itu betapa bahagianya ketika kemudian diberi hadiah-hadiah berupa doa-doa, permohonan-permohonan ampun dari orang-orang yang masih hidup. Mungkin ada di antara kita yang kurang percaya atau apa, maklum karena memang belum mati. Tolong jenengan mati dulu, nanti akan coba kita kasih hadiah Fatihah, dan pasti panjenengan akan merasakan bahwa itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Itu adalah sebuah pembenaran dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mayyit fi qabrihi illa mislu gharikil mutaghawis. Orang itu Mas Dito, kata Rasulullah, kalau sudah berada dalam kubur, berada dalam tanah, maka persis orang yang sedang tenggelam, al-mutaghawis, yang terus mencoba untuk selamat dengan meminta tolong semampunya. Yantadiru fihi da'watan talhaquhu min abin au ummin au akhin au waladin au sadiqin sikoti. Orang itu kalau sudah berada dalam kuburnya selalu menunggu, menantikan doa-doa yang dikirimkan dari orang-orang yang masih hidup, dari famili-famili yang masih hidup, entah itu bapak, entah itu ibu, entah itu saudara, anak, atau bahkan sekedar teman dekat. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau doa itu kemudian dikirimkan, dilantunkan, maka itu merupakan sesuatu yang jauh lebih membahagiakan daripada ketika ada orang hidup mendapatkan dunia dan seisinya. Jenengan akan sulit, misalnya begini, jenengan kan masih hidup sekarang, kalau Mas Diko kemudian ngomong begini sama jenengan, kamu gak kasih uang 5 juta atau saya doakan, sama milih mana? Wong kon milih kok loro karo goblok kok mau pek dhewe. Kalau kemudian Mas Diko sekarang ngomong, kamu gak kasih uang 500.000 gitu aja, atau saya doakan semoga kamu bahagia di kemudian hari, sama pilih mana? Piye? 500.000 apa donga? Jujur-jujuran ora usah ngapusi gak dongano kafir kowe. Jujur-jujurane, lamun Mas Dito iku maju maneh winginane wayah pilkada, kemudian kampanye di alun-alun Kendal, semua sekabupaten akan saya doakan, tapi Mas Diko tidak mengeluarkan apapun, dadi ora? Dadi apa ora? Yes ya, wis ngono ya, malah bingung ya. Kamu baru akan menganggap bahwa doa-doa itu adalah sesuatu yang sangat penting ketika kamu mati.
ketika kita masih hidup memang sesuai apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, izzud dunya itu memang bil amwal wa izzul akhirah bil a'mal atau bi kasratil a'mal. Bahwa memang kalau di dunia itu urusan yang paling penting itu rekening yang sehat. Tapi kalau kita sudah nyampe ke alam akhirah, maka di sana yang paling kita butuhkan adalah kasratil a'mal, tabungan amal yang sangat banyak. Makanya beliau-beliau yang sudah mangkat sangat bahagia sekali ketika kemudian ada familinya, keluarganya, entah anak cucunya atau santri-santrinya atau teman-temannya yang kemudian mengirimkan doa-doa. Maka Rasulullah mengatakan inna hadiyatal ahya ilal amwat al istighfar lahum. Hadiah terbaik orang yang masih hidup yang bisa diberikan kepada orang mati adalah permintaan maaf untuk beliau-beliau. Makanya jenengan harus tahu bahwa anasuma yakunu rajul fi qabri adalah idza zarahu mayyuhibbuhu fid dunya. Kapan mayit itu paling bahagia? Saya tadi juga nggak mengira, saya tadi itu agak bahagia dari awal karena kita urusannya adalah Vespa, tahu-tahu nyampe sini urusannya adalah kematian. Belas gak ngira aku. Tapi saya akan cerita kapan mayit itu bahagia. Anasuma al mayyit fi qabrihi itu idza zarahu mayyuhibbuhu fid dunya. Kapan mayit itu bahagia ketika dikuburnya? Ketika dia disambangi, diendangi, diziarahi oleh orang yang ia cintai ketika dia di dunia. Dan itu yang paling mencintai dia adalah, mohon maaf, anak-anaknya atau orang tuanya. Jadi jenengan-jenengan sing wis ditinggal wong tua, nek pengen paling maramne wong tua, ya rada sering ziarah. Khususnya fi yaumil jum'ah wa lailatiha. Khususnya di hari Jum'ah atau malam Jum'ah. Saya setuju. Makanya kalau niki kalih ngeling-eling ya, karena urusan mati buat tempat kula eling-eling asline. Asline rada lali kula, tapi saya bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan bahwa inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum. Kenapa saya ingat ini? Kebetulan saya tadi sebelum berangkat bangun tidur, kebetulan saya itu lihat HP, kemudian ada orang upload ini. Tapi kan beda, sing delok aku mbek awakmu kan beda. Lek sing delok aku dan uploadannya itu positif, jadi ilmu. Kalau kamu yang lihat malah bingung, iki apa to iki? Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum. Bahwa semua kelakuan kita itu selalu ditunjukkan, dihaturkan, dilaporkan kepada keluarga kita yang sudah pada mangkat, kepada kerabat-kerabat kita yang sudah pada mangkat. Romo Yai Murtado akan selalu mendapatkan kiriman laporan apa yang dilakukan oleh Gus Bashar. Ila aqaribikum wa asyirikum atau wa asyairikum, itu ada riwayat itu minal amwat. Beliau Romo Yai Murtado akan selalu mendapatkan laporan, ini loh cucu kamu kelakuannya kayak begini, agak sesat, misalnya begitu. Misalnya, ini contoh saja, tapi kayaknya ya enggak juga, enggak agak maksudnya gitu. Lah nyatanya berani maksa saya. In kana khairan istabsyahu. Kalau laporannya adalah amal-amal yang baik, maka mereka yang ada dalam kuburnya akan sangat bahagia. Tapi wa in kana ghaira dzalik, nah ini pentingnya, tadi apa yang disampaikan oleh Romo Kiai Suyuti. Wa in kana ghaira dzalik qalu Allahumma la tumidhum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ini pentingnya mengapa kita harus memaksa diri untuk menjadi pribadi yang baik, supaya kita punya kesempatan untuk matur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pematurnya para kekasih-kekasihnya ketika sudah mangkat. Tolong ya Allah, Bashar ampun panjenengan pejai.
Niki dawuh Mbah Murtado. Basar niki putu kula ampun sampai mati nek dereng koyok kula. Allahumma la tumithum hatta tahdiyani, sampai panjenengan beri hidayah kama hadaitana. Kados anggen panjenengan maringi hidayah teng kula. Loh, ini pentingnya kita menjadi orang soleh bukan untuk apa-apa, tapi siapa tahu selain menyelamatkan kita juga menyelamatkan anak-anak kita, karena kita juga nggak jelas juga nasibnya. Makanya saya itu kan agak ngawur ya, bukan faktor apa-apa, karena saya super yakin kakek saya itu sama kayak kakeknya Mbah Basar begini, orang benar-benar baik. Jadi saya insya Allah sama Gus Basar ini sama-sama amannya, walaupun kelakuannya sama-sama nggak jelas, tapi insya Allah ya sama-sama amannya lah, kira-kira begitu. Tapi itu kebahagiaan itu hanya akan mentok di kita, tapi tidak dirasakan oleh anak-anak kita kalau kemudian kita tidak membangun pribadi kita menjadi pribadi yang baik. Makanya Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir mengatakan, innallaha la yahfadu birrajul as-salih waladahu wa walada waladihi wa duwairat haulahu. Yang baik itu Romo Kiai Murtado tok. Nyan tahu tok apa tidak ya? Yang baik itu hanya satu sosok saja. Tapi Allah Ta'ala itu memang punya kebiasaan. Ini kata Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, punya satu kebiasaan, walaupun yang baik itu satu, tapi yang mendapatkan berkah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu anak-anaknya, cucu-cucunya, bahkan lingkungan sekitarnya. Artinya kendal hanya dengan keberkahan orang-orang Kaliwungu saja, itu sebetulnya sudah cukup untuk membuat Kendal ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau memang orang-orang Kaliwungu, khususnya orang-orang kayak Mas Basar, benar-benar baik sebagaimana yang bisa kita harapkan. Nah, kalau ternyata Gus Basar sudah waleh menjadi orang baik, lah itu beda lagi itu. Wadduwairat haulahu. Jangan ingat apa enggak? Orang mungkin lupa bahwa nama-nama pesantren yang ada di Kendal itu apa. Tapi orang nggak lupa dengan nama desanya, dengan nama wilayahnya. Santri Lirboyo, pecinta Lirboyo, kadang-kadang tidak tahu sebetulnya Pondok Lirboyo itu namanya apa. Tapi desanya ingat. Santri Pelosok pun begitu, kadang-kadang nggak tahu juga Pondok Pelosok itu namanya apa, Pondok Langitan itu namanya apa. Tapi desanya tahu. Ya itu memang sudah sesuai. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Wahab Ibnu Munabbih. Beliau mengatakan bahwa fata'ammal qaulallahu ta'ala, fata'ammal qaulallah fi qissati Musa wal abdi salih, yakni Nabiullah Khadir bali Abi Malkan alaihi wassalatu wassalam. Kita ini diminta untuk kemudian mengingat-ingat pesan cerita terkait perjalanan dua tokoh istimewa, yang satu Mbah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan yang satu adalah Nabiullah Khadir alaihi salatu wassalam. Ketika Allah mengatakan hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidar yuridu ayyanqadda fa'aqamah. Ketika dua sosok tadi itu kemudian jalan-jalan masuk satu wilayah, kemudian di sana ada sebuah sebuah tembok besar, mungkin kalau sekarang ya semacam gapura satu wilayah begitu, yang hampir roboh. Kemudian singkat cerita oleh Nabi Khadir, gapura tadi itu, bangunan tadi itu dibenahin sebagaimana semula. Walhasil Nabi Musa protes, kita bisa minta upah akan apa yang kita lakukan hari ini. Singkat cerita, kemudian itu adalah penyebab keduanya akhirnya berpisah, dan pada akhirnya Nabi Khadir menjelaskan. Kalau kita semuanya ingat, itu keterangan dalam Al-Quran, wa ammal jidaru fagana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa gana tahtahu kanzul lahuma wa gana abuhuma salihah. Kenapa kemudian Allah Ta'ala perintahkan Nabi Khadir untuk meluruskan bangunan itu? Alasannya karena di bawah bangunan itu ada harta karun tersimpan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dua anak yang kebetulan keturunan orang-orang solih zaman dahulu. Semua mufasir
menjelaskan bahwa dia ini adalah keturunan ke-8 atau ke-7, keturunan ke-7 atau ke-8. Makanya menjadi satu istilah tidak habis 7 turunan, ya kan? Ada istilah begitu. Makanya ada orang ngomong ini adalah keturunan ke-7, ada yang ngomong bahkan ini adalah keturunan ke-8. Coba bayangkan, yang solih itu adalah, kalau keturunan ke-8 itu jenenge apa ya? Mbah nomor 8 itu apa jenenge? Lali aku. Sak ndukure udek-udek. Sak ndukure udek-udek siwur, Pak. Apa jenenge? Lali aku. Ah itu, Pak. Coba bayangkan. Yang solih itu sudah lampau, Pak. Tapi jasa kesolihannya itu masih dirasakan oleh anak cucunya. Nah, bayangkan itu. Ini kemudian oleh Ibnu Katsir. Ini mumpung ingat ya. Ini mumpung saya ingat. Karena kalau saya pas lupa yang ingat-ingatnya ya males saya. Mumpung saya ingat. Itu Ibnu Katsir mengatakan fihi dalil ala anna rajul as-salih yuhfadu fi dzurriyyatihi. Ini merupakan satu dalil, ayat ini wa amal jidahu fakana li hulamaini, itu merupakan satu dalil, merupakan satu bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang salih, orang yang baik itu keturunannya akan selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tashmulu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Bi syafaatihi lahum wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jannah. Wis kurang piye jajal. Bayangkan yang solih Romo Kiai Murtadho, yang tirakat Romo Kiai Murtadho, kemudian yang keramat yang mendapatkan itu semua adalah Gus Basar, edan ora. Kan koyo Gus Basar kan wajahnya kayak sama kayak saya, gak mungkin tirakat dia. Tapi dia tetap mendapatkan semua penghormatan, semua kemuliaan yang sudah diperjuangkan oleh Romo Kiai Murtadho. Coklo semua yang diperjuangkan oleh Romo Kiai Jazuli. Podo mawon, podo niki cara wong Jawa nek ngarani keramat gandul. Keramate mergo gandol. Sami. Lah gitu mau apa gitu. Loh, jarang-jarang loh wonten kiai apa meneh Gus wani ngomong ngeten iki. Saestu jarang-jarang. Makanya kula temu budi rodok larang niku sebabnya nek ngomong apa eneke. Karena saya tidak pernah bercerita. Saya ini menceritakan yang selalu ada kitabnya, Pak. Saya tidak berani menceritakan orang lain. Yang selalu saya kasih contoh itu saya sendiri. Kenapa saya pede menceritakan Gus Basar dan saya sama sekali tidak khawatir beliau akan tersinggung? Karena saya yakin Gus Basar sadar betul bahwa memang ya segrandul itu kita itu. Gak oleh tersinggung, dosa dek tersinggung. Karena kami sama-sama ngaji, kita itu, kitab kita itu sudah menjelaskan dengan tegas. Waladus syaikhun fil ihtirami wa tabjil. Ora ono kiai wani ngomongi gak wani, jelas gak wani ngomongi. Apa meneh anak kiai ora patek ngalim, siji gak ngerti kitabe, ping pindho ngomong wedi. Waladus syaikhun fil ihtirami wa tabjil. Anak kiai, keturunan kiai hanya boleh dimuliakan saja mergo jasa-jasa orang tuanya. La fil ilmi wal masyakhah. Tapi belum tentu keilmuannya dan belum tentu dia bisa atau layak kita jadikan tuntunan, apalagi kita jadikan guru. Ora enek, harus sama golek kiai sak Kendal gak wani ngomongi. Lah aku wani sebabnya iku aku, waladus syekh iku ya aku. Jadi aku ngerasani awakku dhewe, jadi aku pede. Jadi aku gak ngerasani sapa-sapa, itu murni ngerasani awakku dhewe. Walhasil teman-teman yang ngaji di Manheg tadi yang kemudian disemangati oleh Mbah Yai, sampean tenang saja. Seberapa hebatnya Gus Basar membangun eksistensinya, tapi kalau kemudian dia tidak serius dalam itu semua, hanya kamuflase saja, hanya framing belaka, sampean-sampean yang serius sebagai seorang santri pasti akan mengalahkannya, pasti itu. Tidak perlu khawatir, saya bukan putranya Kiai Suyuti. Oh tidak, tidak bisa. Wa inna kabirul qaumi la ilma indah saghirun idal tafat alaihil jahafilu. Walaupun Gus Basar keturunannya berdarah biru, rodok ungu, rodok mambu-mambu Fiorentina misalnya, tapi kalau tolol ya tolol saja. Mohon maaf ini Bang, sampean boleh putranya Pak Dito, iya kan,
putranya Pak Dito dengan segala pencapaian yang beliau lakukan, tapi mohon maaf kalau Mas Diko tidak punya kualitas ya hilang Pak, hilang. Artinya tetap cuman boleh lahir dari rahim orang sehebat apapun, tapi kalau bahasa Inggrisnya pekok ya pekok saja. Mohon maaf Pak, aku ya bingung bahasa Inggrisnya apa sih, enggak tahu loh. Iya itu. Tapi wa inna saghiral qaumi ingkana alima, walaupun kamu bukan siapa-siapa, tapi kalau kamu serius ketika mondok di Mambaul Hikam ini, kemudian apa yang diarahkan oleh para kiai, khususnya Romo Kiai Suyuti, kamu lakukan dengan benar, dengan penuh ketulusan, dengan penuh perjuangan, kamu akan menuai itu semua. Kabirun idza huddat ilaihil mahafilu, kamu akan layak dan pantas di kemudian hari untuk kemudian ditaruh di depan. Mau kan bayar wis dawuh, santri manhik iso opo wae. Santri memang harus begitu. Santri Pak, ada mula'amah di sana, ada mahabah di sana. Santri serba pantas, serba luas. Santri cocok lo cocok mawon kali semangatnya Mbah Yai, semangatnya itu harus kamu imbangi dengan penuh perjuangan. Kata Imam Syafi'i, ra'aitul ilma sahibuhu karim walau waladadhu abaun li'am. Ini Imam Syafi'i yang bilang, pokok kamu berkualitas, pokok kamu benar-benar memiliki karya yang jelas, sudahlah, walaupun bapakmu bukan siapa-siapa. Bahkan mohon maaf, li'am itu kan kalau dalam bahasa Jawa bajingan loh, nggih betul, tangketnya santri-santri sing rodok senior niku, walaupun orang tua kamu bajingan, tapi kalau kamu benar-benar nyantri secara serius, tetap kamu akan mulia di kemudian hari. Dong niku walaysa yarfa'uhu ila an yu'azzima amrahu qaumun kiramu. Besok kalau Gus Basar gak gelem matlaah, Gus Basar wis waleh nyekel kitab, wis waleh nyandak kitab, dikalahne santri-santri ini sing disowani Mas Diko bukan lagi Gus Basar, kamu. Oh, yakin kuwi Mas Diko golek apa nih Gus Basar wong gak jelas. Makanya kun mustafidan kullu yaumi ziyadata wasbah minal ilmi ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Siapapun dari kita, kiai lah itu. Aku mau ya selamat Gus Basar enggak banget karena Gus Basar keanggap ini dulurku. Jadi aku ora urus, udah Arab tersinggung, Arab dia wis gak urus. Mergo dulur tersinggung ambek dulure iku sing salah masih sing tersinggung. Nah, jelas nih, kula buatan. Saya hanya akan ngomong bahwa adik-adik semuanya tenang saja. Sampean semuanya harus benar-benar memiliki himmah aliyah. Memiliki sekelas Mas Diko sing wis gak dadi bupati neh diluk ngas gitu. Kok gelem teko di acara pondok pesantren. Luar biasa Mas. Luar biasa. Saya itu kalau mboten nginten, saya itu. Makanya ketika tadi Romo Yai mengatakan waladi Diko al-adibil asil, kalau langsung taslim. Oh iya bener berarti. Ngatasé wis gak butuh apa-apa, sesuk maneh wis gak njabat kok jek gelem teko. Umumnya pejabat niku Mas, gelem teko ning pondok niku jek akeh butuhe. Ya, umumnya lah ya, gitu. Jenengan pejabat orang partai umum, makanya gak awet. Tapi buatan lah. Moga-moga semua kelebihan beliau, semua keinginan baik beliau untuk membangun bangsa ini bisa ditangkap lebih baik di masa-masa yang akan datang. Angel ngene iki, ngomong ngene iki angel, yo gak gratis. Gak, tenang. Aku mau cerita apa sampai lali yo. Alika bima'alil umur wattaqi radha ilaha wa masaffa minha. Jangan ada santri manhik yang kemudian tidak memiliki cita-cita yang besar. Saman harus punya harapan yang tinggi. Saman aja marem ketika di sini hanya ngaji misalnya Marifatul Qorib terus wah aku ketok wis ngalim tenan, ngalim apane? Ci adoh saudara. Fathul Qorib itu adalah kitab pembuka dari sekian banyak futuhil fiqhiyah asyafi'iyah. Masih banyak. Artinya awamu nek urung sengalim Romo Kiai Murtado, sengalim Romo Kiai Suyuti dan gus-gus yang ada, aja boyong. Aja boyong, wis ning kene ae ngowah ning kene ae. Insyaallah iku luwih ana manfaate. Dan lagi kamu harus manfaatkan betul nuwun sewu masih wontene Romo Kiai Suyuti. Al-Imam Abi Darda rahimahullahu ta'ala mengatakan malakum ara
ulama'akum yamutun wa juhalakum la yata'allamu. Kenapa ya? Ini eranya Imam Abi Darda. Eranya Imam Abi Darda. Beliau sudah menganggap bahwa kenapa ya? Saya lihat banyak sekali tokoh-tokoh keilmuan, tokoh-tokoh kiai, tokoh-tokoh ilmu, tokoh-tokoh ulama yang wafat, sedangkan yang muda-muda belum sempat ngaji. Yang masih tolol-tolol, yang masih goblok-goblok kayak kita belum sempat ngaji, tapi yang sepuh-sepuh sudah mangkat, sudah wafat. Qad khasyitu ayyadhabal akhir qabla ayyadhabal awal qabla ayyata'allamal akhir. Saya benar-benar khawatir kiai-kiai yang sepuh mangkat dan kemudian kalian-kalian yang masih tolol belum sempat ngaji. Lau annal alim talabal ilma lasdada ilma. Kalau yang alim-alim, santri-santri senior terus mau matlaah, gus-gus, kiai-kiai masih terus matlaah, maka keilmuan akan semakin meningkat dan itu positif sekali untuk masyarakat sekitar. Walau annal jahil talabal ilm lawujidal ilmu qaimah. Kalau yang bodoh-bodoh masih mau ngaji, sadar kalau dirinya bodoh, tapi terus budal, enek gak ning kene. Santri aslinya angger sekolah gak paham. Angger budal ngaji, melu ngaji Mbah Yai aslinya gak paham, tapi panggal budal ono apa gak? Ono apa? Kathah ono ora, rata-rata malah ngono kuwi, budal tapi gak paham. Loh, iya apa gak? Enggak paham tapi tetap berangkat. Banyak apa tidak? Tenang saja, itu sudah menunjukkan bahwa insya Allah itu adalah sebuah asa bahwa ilmu akan tetap menjadi panduan hidup kita. Itu penting. Karena yang sangat mengkhawatirkan, beliau menutup dawuhnya dengan malakum aragum shibaan fitoam tapi jiaan fil ilmi. Ini sudah mulai generasi yang mengkhawatirkan. Kata Al-Imam Abi Darda loh ya, generasi yang mengkhawatirkan, di mana kita semuanya cari makan mulai mudah, bahkan sekarang mulai digratiskan. Loh, iya ora, luar biasa apa tidak itu? Tapi permasalahannya kamu sekarang semuanya pada kenyang untuk urusan perut, tapi kamu lapar untuk urusan isi otak. Wetengmu tambah gede, utekmu tambah ciut. Kira-kira ngono kira-kira. Iku wis paling halus sing iso Kak Murati. Aku wong Jawa Timur, Bro. Aku gak iso luwih halus maneh gak iso. Iku wis paling halus sih. Wetenge tambah, uteke tambah. Niku dawuhe dawuhe Al-Imam Abi Darda, nek sampean protes nggih, makome wonten nggih. Nah, kula mek cerita tok, saya hanya membacakan apa yang saya baca. Ya memang seperti itu. Makanya manteplah panjenengan semua para wali santri untuk tetap menaruh putra-putra panjenengan di pondok-pondok pesantren yang ada, khususnya pondok Mambaul Hikam nih, Mambaul Hikmah nih. Saya itu betul sama mamang jenengan. Jangan ragu, anak-anak nanti jadi apa? Kita yang nggak jelas sekolahnya saja, bupati Cedok Awadwe bahagia. Loh, saya itu ya untuk terpaksa tapi bahagia. Jangan mikir bahwa waduh masa depannya bagaimana anak-anak ini nanti. Kalau tetap mondok besok makan apa? Mohon maaf para wali santri. Kami semua para santri sekarang sudah tidak makan apa. Tapi kelasnya sudah makan siapa ini? Loh, iya tahu. Makanya Gus, bahasaku gak iso lemu. Untalannya wong ya kayak. Alhamdulillah. Babaten. Artinya jangan pernah ragu. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi bitakafulin khasin ba'da takaffulihi al-am tahta qawlihi wa ma min jabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Seorang santri memang benar-benar dijamin masalah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saestu Masya Allah, Gus Basar niki santri Lirboyo, alumni Lirboyo, biyen ning pondok ya gak patek ngaji. Mek nyopir ya Gus, Lah, iya Pak. Nyopir gak jelas ngono. Mbasan tekan omah sing kapusan nggih kata. Kok sing kapusan? Umate nggih kata sampai kleru wae, sampai salah ngomongku, Loh. Barokah Pak, tenang ae. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu dari mana tumbuhnya barokah itu. Kita tidak pernah tahu, Pak. Tapi yang pasti barokah tidak akan datang ke benak siapapun yang dalam prosesnya tidak memiliki ketulusan. Itu pasti itu. Makanya santri-santri sing mantep sampean. Coba mantep sampean wis lah. Allah Subhanahu wa taala insyaallah pasti akan mengangkat derajat sampean kabeh. Wong ning akhirat ewamu diangkat, masuk ning donya ora diangkat. Pasti. Mantep saja, sudahlah. Dan ilmu ini harus kita pertahankan bersama. Para wali santri bertanggung jawab betul untuk memastikan
bahwa para masyayikh kita memiliki regenerasi yang mantap, yang kuat, yang kokoh di masa-masa yang akan datang. Jenengan ojo terus tergesa-gesa, jenengan jangan kemudian merasa bahwa ini semuanya sia-sia, wah tidak bisa. Saya itu apa mana jenengan merasa ngaji itu bisa kita lakukan di mana saja. Ilmu peningkatan kualitas bisa panjenengan lakukan di mana saja, tapi ngaji itu butuh sanad, Pak. Ngaji itu butuh guru pembimbing, butuh al-ustad al-fatih liqulubina jami'ah. Tidak bisa ngaji itu, mohon maaf. Saat ini kan usum, sekarang kan lagi rame Mas, lagi banyak orang kemudian nyeletuk, ada istilah bahwa kami bukan pewaris, kami perintis. Itu kalau untuk urusan duniawiyah, oke, itu bagus dan harus begitu. Untuk urusan maliyah harus begitu. Tapi untuk santri, kamu langsung gagal ketika kamu ngomong bahwa keilmuan kami ini adalah perintis, adalah rintisan, bukan warisan. Tidak bisa, tidak bisa. Kami semua di sini, sebagaimana yang disabdakan oleh Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anhu fi awali khutbatihi, ketika dia khutbah pertama fi khilafatihi, beliau mengatakan lastu bimubtadi, saya bukan perintis. Lastu bimubtadi, saya bukan perintis. Innama ana muttabi, saya hanya pewaris. Karena untuk menunjukkan kepada umat setelahnya bahwa ilmu ini harus diwarisi dari generasi sebelumnya. Moga-moga teman-teman yang pada ngaji di Manbaul Hikmah ini, moga-moga benar-benar mendapatkan hikmah luar biasa, mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat, yang barokah, hatinya benar-benar difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cekap niku saged kula aturaken, mugi-mugi Rama Kyai Murtadha estu-estu keberkahane dhateng kita sedaya, dan moga-moga keluarga niki saged rukun, saged kompak untuk kemudian sama-sama meneruskan mewarisi apa yang sudah dibangun secara luar biasa oleh Rama Kyai Murtadha dan diteruskan oleh Rama Yai Suyuti dan keluarga. Mugi-mugi Allah tansah paring pitulung, mugi-mugi Allah tansah paring ya Allah kegampilan datang khidmah kula panjenengan sedaya. Ngapunten datang sedaya mawon, khususnya para wali santri, ngapunten saestu. Kalau ada yang salah dari omongan saya, mohon yang disalahkan Gus Basar. Karena dia yang ngundang, kalau ada yang benar itu murni masalah saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ceramah yang disampaikan Gus Kausar kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Video yang Anda saksikan barusan adalah video pengajian Akbar Haul ke-41 Simbah Kiai Haji Murtadha dan Haflah Akhirus Sanah hari Senin tanggal 3 Februari 2025. Dan poin penting yang saya petik dari ceramah beliau kali ini adalah Gus Kausar mengutip dari dawuhnya Nabi Muhammad SAW bahwasanya jika orang itu sudah berada di dalam kubur, berada di dalam tanah, maka persis seperti orang yang tenggelam al-mutaghawis yang terus mencoba untuk selamat dengan minta tolong semampunya. Orang itu kalau sudah berada di dalam kubur, itu selalu menantikan dan menunggu doa-doa yang dikirimkan dari famili-famili yang masih hidup, entah itu bapak, entah itu ibu, entah itu saudara, atau anak, atau bahkan teman dekat. Kalau kemudian doa itu dilantunkan, maka itu adalah sesuatu yang jauh membahagiakan daripada misalnya orang yang masih hidup yang mendapatkan dunia serta isinya. Subhanallah, betapa sangat bergunanya doa-doa kita yang masih hidup kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Karena kita akan menganggap bahwa doa-doa itu suatu yang sangat penting ketika kita sudah mati. Ketika kita masih hidup, memang sesuai apa yang disampaikan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bahwa a'izzud dunya itu bil amwal wa a'izzul akhirah itu bil kasratil a'mal. Memang kalau di dunia itu urusannya yang penting itu adalah rekening yang sehat, tetapi kalau sudah nyampe ke alam akhirat, maka di sana yang kita butuhkan adalah kasratil a'mal atau tabungan amal yang sangat banyak. Dan masih banyak petuah-petuah Gus Kausar yang tak cukup saya rangkum dalam video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.